Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan CD ya. Untuk kita lihat ya bagaimana kondisi keadaan hubungan kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini. Baik, ini dia langsung aja ya Virgo. Nah, ada energi justice reverse di sana. Kemudian berikutnya ada di sini. Kemudian ada ini, ya. Nah, berikutnya ada di sini. Yup. Nah, kemudian ada itu dan berikutnya ada di sini. Oke, baik. Virgo, kamu tahu nggak bahwa kamu saat ini tuh sedang menjadi target buruan dari si seseorang ini, gitu ya. Jadi gini, kalau Mari lihat, memang kan untuk bersama dengan dia, nampaknya Mari kamu terlalu banyak pertimbangan, gitu ya. Atau setidaknya adalah di sana, adalah pertimbangannya kamu. Jadi jangan-jangan memang beberapa ini tuh sebab karena kamu belum benar-benar siap ya untuk berkomitmen dengan seseorang seperti pasangannya kamu. Walaupun kalian ternyata sudah terlanjur menikah ya di saat sekarang, tapi mungkin ketika kamu menjalani status sebagai pasangannya dia, kamu kayak ngerasa aduh kok kayaknya nggak cocok gitu ya. Kamu nggak betah gitu. Kamu nggak betah, ruang geraknya kamu menjadi lebih terbatas gitu ya. Ada tugas dan tanggung jawab dalam hal ini tuh menyangkut orang lain gitu ya. Jadi kayak misalnya tugas dan tanggung jawab sebagai istri yang melayani suami gitu ya. Yang ibu yang harus melayani anak-anak gitu. Suami melayani istri gitu ya. Suami bapak anak-anak gitu ya. Laki-laki menjadi bapak anak-anak misalnya, itu misalnya. Yang tadinya kamu itu tuh bisa aja orang yang ini ya, yang punya kehendak diri itu tuh banyak gitu. Nah, tetapi ketika kamu menjadi pasangannya dia, kenapa ya kehendak diri ini tuh jadi lebih banyak harus dilepasin. Nah gitu ya, padahal lagi pengen ini hang out gitu ya, tapi karena berhubung kamu udah jadi pasangannya dia, mungkin kamu tahu gitu ya bahwa dia orangnya cemburuan gitu kan. Nah jadi akhirnya kamu menolak ajakan hangout dari teman-teman, akhirnya kamu mendem aja di rumah gitu kan. Nah pokoknya jadi kayak kamu bisa merasa kamu kehilangan dirinya kamu gitu loh. Atau setidaknya kamu berasumsi kamu akan kehilangan dirinya kamu karena hanya karena kamu menjadi partner hidupnya si pasangannya kamu ini gitu loh. Dan kamu pikir-pikir kok hidup kayak gini tuh membosankan ya. Hidup kayak gini tuh tidak menggembirakan. Anyep gitu. Monoton di sana. Itu ya. Jadi memang biasanya gitu ya. Kalau kita dalam sebuah relationship, kadang-kadang kita terlalu memaksakan diri gitu loh. Dan jangan-jangan ini yang terjadi di kamu. Kamu memaksakan diri awalnya ya dengan dia, sangka-sangkanya kamu aku mampu kok itu, aku bisa kok gitu ya. Tapi ya setelah dicoba, wah gitu ya. Kok ya nggak enak. Jadi kayak semacam kamu rindu kepada dirimu yang ketika menjadi single gitu ya. Rindu di sana. Seperti kamu melepaskan dunianya kamu yang itu atau dirinya kamu yang itu. Itu loh. Dan Mari lihat kejenuhannya kamu seperti ini tuh semacam tidak mau lagi untuk kamu tahan-tahan. Itu ya.
aku nggak mau kayak gini hidupnya, nggak mau. Itu jika selama ini tuh kamu mempertimbangkan terus tentang si seseorang ini, tentang hubungan kalian ini, gitu ya. Nah sekarang kamu mulai nih tuh, udah, aku mulai aja lah ke dirinya aku sendiri, gitu ya. Bahkan jika perlu kamu pakai acara kucing-kucingan gitu loh. Dan misalnya gini lah, dia bilang setelah jadi pacarnya kamu ya, dia bilang kamu nggak boleh ya dugem gitu. Ini contoh aja nih ya, kamu nggak boleh lagi dugem. Iya kata kamu, udah kamu coba-coba gitu ya. Tapi kamunya seneng joget gimana gitu. Gitu ya. Oke lah, untuk sekian lama kamu mampu menahan hobi jogetnya kamu gitu, oke? Nah, tapi belakangan hari ini mulai nih, mari lihat, mulai kamu, aku pergi aja lah joget gitu ya. Walaupun perginya, katakan biasanya kamu itu tuh joget sepanjang malam gitu ya, sampai pagi gitu. Di sini tuh mungkin kamu bilang, udahlah agak-agak barang 2-3 jam aja misalnya gitu ya, atau sejam-sejam aja dah gitu. Ngambil buang keringat sedikit aja udah gitu. Nah, di sana kan. Atau ya kamu senengnya ngapain lah gitu. Kamu senengnya melakukan apa ya, misalnya kamu senang perawatan gitu ya. Perawatan medipedi misalnya, setelah dengan dia kamu udah sempet tidak lagi melakukan perawatan itu. Nah, di sini mulai kamu curi-curi waktu keluar gitu ya. Pijet spa kah apakah gitu. Di sana. Jadi kayak bukan gara-gara terpikir oleh kamu, bukan gara-gara kamu menginginkan bersama dengan dia, artinya memang kamu harus menebus keinginan ini dengan melepaskan dirinya kamu separoh. Kok kayaknya ini nggak cocok ini gitu kamunya. Jadi ada berontak di sana, ada berontak gitu ya. Jika selama ini tuh kamu bisa tegang gitu, standby, nunggu kapan dia nelpon, kapan dia chatting. Sebab mungkin dia marah sama kamu, ya, yang kamu ketahui dia marah sama kamu. Kalau kamu lambat nih merespon teleponnya dia, chattingnya dia. Nah, sekarang bisa ini, kamu yang kayak, udahlah gitu. Ngapain pakai acara tegang-tegang gitu. Selalu ready, standby gitu ya. Nggak mau lagi lah gitu. Jadi kalau untuk terikat, kamu benar-benar terikat pada kesesuaian bagi dia, kok menurut kamu di belakangan hari ini ngapain gitu loh? Apa pula lah aku bikin-bikin kayak gini? Nah, di sana kan. Dulu kamu awal-awal gitu ya, kamu bisa aja, udahlah aku berikan semua hidupnya aku untuk dia, duniaku adalah dirinya gitu ya. Sudah dicoba-coba, rasa-rasanya ini dunianya dunia-duniaan gitu ya. Itu jadi mulailah pokoknya, mari lihat kamu melakukan hal-hal yang menyenangkan hatimu, membahagiakan dirimu, membuat kamu puas, membuat kamu lega, membuat kamu lapang. Udah mulai kamu di sini, udah mulai. Walaupun memang ya, caranya kamu bisa masih sembunyi-sembunyi, jangan sempat dia tahu gitu di sana. Mungkin kamu kode-kode juga sama orang rumah. Nanti kalau ibu nanya bapak di mana, bilang aja ya bapak di situ gitu. Ini misalnya contoh gitu ya. Karena kayaknya menurut kamu kejujuran tidak bisa bermain di hubungan ini. Karena kalau kamu jujur, boleh-boleh kamu anggap nanti ribut gitu ya. Mungkin pasangannya kamu ini tuh menurut kamu tukang gegeran gitu ya. Kalau main belak-belakan. Jadi jurus kejujuran tidak berlaku setidaknya di saat ini, gitu. Jadi kamu mulai di sini belajar untuk pinter-pinter lah, cantik main gitu ya. Lagi belajar kamu di sini.
Memang sih sambil takut-takut ini, mari lihat ya. Takut kamu apa yang kamu lakukan itu tuh ketangkap basah nih sama si ayang bebeknya kamu, itulah. Jadi pandai-pandai kamulah di sini kalau mari lihat ya, mengejar apa yang kamu harapkan, apa yang bikin kamu senang, apa yang bikin kamu gembira, gitu ya. Sembari kamu tetap menjaga kondisi hubungan kalian ini, gitu, ya. Jadi kayak multitasking lah permainannya kamu untuk di saat ini, multitasking, gitu. Jadi jika selama ini tuh datangnya dia, ya, entah bentuk chattingan, teleponan, atau orangnya langsung, ini hal yang kamu tunggu-tunggu. Sekarang bisa, ini tuh hal yang justru mau kamu elakkan. Semoga dia nggak nelfon ya, semoga dia nggak chatting ya, aku mau keluar dulu nih soalnya, misal aku mau melakukan hal ini, hal itu dulu lah, mau jadi jangan video call ya. Jadi ada gitu pikirannya kamu, itu loh. Kalau bisa memang sebanyak mungkin dianya lupa sama kamu, seolah-olahnya begitu ya maunya kamu. Sebanyak mungkin dia banyak lupa, dia sibuk ngapain kayak gitu ya, aktivitas kayak gimana kayak gitu, nah di sana. Itu ya. Atau kalau kalian ini tuh masih dalam pacaran, boleh-boleh aja nih kamu yang kayak, semoga dia jangan dulu ya mau terlalu serius ke aku gitu loh. Sebab kalau dia serius banget ke kamu, menurut kamu, nah ini ada harganya di sana gitu ya. Bukannya kamu nggak mau sama dia gitu ya. Cuman kalau untuk diajak serius-serius banget di saat sekarang, kamu kok agaknya ogah gitu ya. Karena asumsinya kamu ya seperti kata Mari tadi gitu. Mungkin ya karena kamu menjalani kan, sudah kamu jalani dengan dia kira-kiranya kayak gimana, jadi dapat asumsinya kamu gitu loh. Dapat asumsi bahwa kalau kamu dengan dia terbatas hidupmu, membosankan, garing. Itu loh kalau Mari lihat. Dia sih baik-baik mungkin ya, menyenangkan gitu. Jadi kayak yang makanya kamu masih tetap ingin dengan dia, cuman cara konsep hubungan ini kok rasa-rasanya kurang pas menurut dirimu, kurang pas di situ. Dan yang iyanya ya kayak kata Mari tadi, kalau kamu speak up pun menurut kamu, wah ini tetap juga kok keadaannya ndak akan berubah gitu ya. Kalau kamu mau jujur, Beb maunya begini aja ya Beb ya, maunya begitu aja ya gitu. Menurut kamu ya ini hanya akan menjadi masalah gitu ya. Nah di sana. Makanya kamu banyak strateginya dalam hubungan kalian berdua ini. Gitu. Nggak bisa kamu kayak spontan apa adanya, nggak bisa. Nah di sana kan. Jadi kayak bermain di dua kaki lah. Kondisinya kamu saat ini ngejalani dengan si dia. Itulah. Mungkin ya menurut kamu apalagi di saat ini memang dia makin mendominasi hidupnya kamu gitu kan. Nah jadi kayak bikin kamu tercekik gitu. Bikin kamu jadi semakin gak lega gitu. Bertambah dia. Porsinya si seseorang ini dominan, makin bertambah. Nah di sana. Dan ini nggak cocok sama kamu sesungguhnya. Itu loh. Ya, apalagi kalau dia di pacaran ini sempat dia ngomongin tentang entah pernikahan kah sama kamu gitu ya. Macam ada agak-agak ngeri-ngerinya juga nih Mari lihat kamunya. Kalau orang mah pengen cepet-cepet dinikahi gitu ya. Namun kalau kamu jika bisa sih ntar dulu dah gitu. Jangan dulu gitu, pacaran aja udah sesek kayak gini, konon lagi kalau udah menikah. Nah di sana kan, ini bakalan makin repot nih ceritanya aku nih gitu kamunya di sana. Jadi memang kalau dilihat-lihat, apakah pasangan kamu ini tuh dia serius sama kamu? Kalau kata Mari sih sebenarnya juga serius ya, serius dia nih. Namun ini nampaknya dia kayak anak muda ini Mari lihat.
Apakah usia dia memang lebih kecil dari kamu? Sedikit gitu ya, minimal usianya dia sedikit lebih kecil dari kamu gitu ya. Jadi namanya orang yang masih muda ya, kadang-kadang di situ tuh keinginan dia untuk memiliki itu tuh memang besar banget kan di sana. Ingin mengklaim bahwa ini punyanya aku, ini miliknya aku gitu. Ya. Jadi kalau Mari lihat kayaknya orang ini jika bisa nih, nggak usah terlalu berlama-lama lagi kondisi kalian seperti sekarang ya. Jadi maksudnya gini, kalau kalian pun saat ini tuh sedang PDKT, maunya dia segera aja nih PDKT-nya lompat aja langsung tahun depan merit misalnya gitu ya. Sama juga dengan pacaran, kalau bisa ya langsung aja tahun depan. Kalau bisa itu tuh awal-awal tahun ini Mari lihat ya, pengennya dia menikah lah sama kamu gitu jika bisa. Nah di sana untuk beberapa Mari tangkap macam dia ingin melegalkan status kalian di mata hukum negara ya, di mata hukum agama gitu loh ya. Di sana terlalu ada beberapa kayak menurut kamu ya ini terlalu terburu-buru gitu ya. Seperti itu. Nah kalau kalian ini tuh ternyata statusnya sudah menikah, nah dalam pernikahan ini ya sebenarnya sih enggak ada kayak gimana-gimana juga ya kalau dalam pernikahan si dianya ya. Tapi ya memang ini dia memang cukup judgmental gitu ya. Jadi maksudnya gini, maunya dia apa-apa itu tuh seturut gitu loh, seturut dengan kehendaknya dia, karena setaunya dia atau perasaannya dia paling ngerti aja gitu loh. Dia paling tahu aja apa yang paling terbaik bagi kalian gitu. Apa yang terbaik bagi kamu gitu ya. Padahal yang terbaik bagi dia ya buktinya menurut kamu ya enggak baik juga sih gitu kan. Memang sih tidak buruk, tapi enggak juga mesti begitu. Nah, di sana ya. Kalau orang ini memang maunya dia ya oke-oke aja lah relationship-nya kalian gitu. Dan dia ini tuh bisa enggak tahu ini apa yang sedang kamu alami. Sama sekali dia buta itu. Apa yang sedang kamu lakukan pula gitu. Ya, kalau sangka-sangkanya dia ya semua baik-baik aja gitu. Semua sudah di bawah kontrolnya dia. Itu ya. Tapi kayak sepede, ini lagi pede dia. Bahwa dia sudah punya hak atas hidupnya kamu gitu ya. Jadi kadang-kadang dengan kepedean seperti ini boleh dia lupa gitu, ngecek gitu loh. Apakah memang semua sudah baik-baik saja gitu. Mana lagi kan di sini kamu ya nggak pernah melawan, kamu nggak pernah terbuka kepada dia gitu ya. Aku nggak suka nih kalau kamu ngatur-ngatur aku, kalau kamu ngebatas-batasin aku, kalau kamu perintah-perintah aku harus begini mesti begitu gitu ya. Jadi karena kamu tidak pernah komplain, jadi sangkanya dia ya udah semua oke gitu. Nah di sana ya. Tapi tadi di bawah permukaan ternyata sedang mulai ada menyala bara api. Kira-kira gitu kalau analoginya ya. Kelihatan tenang, bagus hubungan kalian gitu. Tapi di dalam dirinya kamu ternyata ada gejolak di situ. Ada sesuatu yang tidak nyaman di situ, yang tidak dipahami oleh pasangannya kamu. Itu ya, Mari. Yang bisa Mari sampaikan saat ini. Baik, sekarang kita akan tarik koin untuk nyari tahu kepada Virgo mana pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koin berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiaknya dia aja ya. Cuman ada 2. Baik, mari awali dari inisial V, vitamin. L ada lampu, S ada 1, F fajar, K ada kata, W warna, U udara, H hati, dan P permata, G ada gula. Nah, untuk ke zodiak di sini ada energi dari Cancer dan energi dari Aquarius hadir menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.